Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan hari ini masih bisa ketemu lagi sama kalian. Masih bisa ngobrol, masih bisa ketemu lagi dan sangat-sangat bersyukur sekali karena masih diberikan kesehatan selalu. Karena karena besok pasti kerja, besok pasti nyanyi. Sabtu Minggu sibuk ya. Sabtu Minggu ada pekerjaan. Ada yang harus dikerjakan, jadi ini syutingnya tengah malam loh guys. Setengah 12. Tadi sudah syuting Cermal. Sekarang syuting lagi untuk bagian vlog yang seperti biasa, yang ada pertanyaan-pertanyaan itu. Ngantuk, capek, lelah, tapi ini adalah sebuah resiko dari pekerjaan ya. Karena Mas Teh juga menganggap konten kreator yang Mas Teh lakukan saat ini sebagai YouTuber misalnya, buat Mas Teh ya, Mas Teh anggap sebagai ibadah dalam bekerja. Jadi meskipun apa kondisinya, meskipun besok harus nyanyi, besok harus kerja ya, karena besok nggak bisa syuting ya, Mas Teh sempat-sempatkan saja untuk mengerjakan. Mas Teh tetap akan kejar meskipun dengan kondisi yang harus mengorbankan waktu istirahat dan lain sebagainya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tri manapun kalian berada. Alhamdulillah masih pada sehat semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Mas Teh ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya yang sedang menyimak video ini. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, jangan lupa untuk di-subscribe mulai dari sekarang ya. Saya hitung dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih banyak. Apa kabarnya orang baik? Semoga selalu sehat, selalu diberikan keberkahan selalu untuk kita semua ya. Sebelum Mas Teh lanjut lagi pembahasannya, Mas Teh ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh. Subscriber Big Tulos Official dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, dan juga untuk yang ada di seluruh dunia khususnya ya. Karena yang menyimak video ini nih banyak, ada yang dari Indonesia sampai dari luar negeri. Wow, hebat lo, Tulus lo, asik. Terus jadi mentang-mentang hebat terus lo jadi so hebat gitu, nggak juga ya. Selamat pagi untuk yang punya Papua di sana ya. Selalu pagi pertama di Papua karena kalau nggak salah selisih 2 jam ya Pak Sem di sana ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Pak Sem bersama rekan-rekan yang punya AC mobil di Papua sana di Timika ya. Selamat bergabung dan semoga selalu sukses, sehat selalu ya Pak Sem, diberikan kelancaran kemudahan selalu di sana ya. Untuk yang ada di Jayapura, Timika, Merauke, terus apa tuh Freeport apa? Freeport, benar-benar. Kemudian di Makassar yang ada di Sulawesi, Polewali Mandar, kemudian Palu, Kendari, Manado, Ambon. Aduh, udah mulai error nih otak saya. Ada errornya kenapa Tulus? Nggak ada apa-apa. Aku baik-baik aja. Aku nggak ada masalah apa-apa, asik. Mencoba meyakinkan orang kalau kamu tuh baik-baik aja. Sedangkan di channel ini itu banyak sekali orang yang pandai membaca gestur tubuh, kemudian pandai membaca pikiran kita, pandai membaca wajah kita. Kita tuh baik apa enggak tuh semua hampir tahu. Jadi nggak usah pura-pura deh, asik. Yang ada di Sumatera tanpa terkecuali, Kalimantan dulu deh. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Yang ada di Pasir, Sambas, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, kemudian Berau, Bontang, dan juga untuk yang ada di mana? Kalau Mbak Ika di Palangkaraya ya. Kemudian Pontianak, Banjarmasin, wis pokoknya semua yang di Kalimantan tanpa terkecuali semoga selalu sehat, selalu diberikan keberkahan selalu, amin ya Allah. Lalu untuk yang ada di Sumatera dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, kemudian Sumatera Selatan, Palembang, terus untuk yang ada di Bangka Belitung, dan juga untuk yang ada di Lampung. Banten apa kabar? Untuk yang punya Banten, sehat selalu ya. Yang ada di Serang, yang ada di Cilegon, kemudian ada di mana tuh? Apa kemarin?
Gunung Santri. Aduh, aku tuh mau nyebut itu lupa terus ya yang punya Gunung Santri di sana. Kemudian untuk yang ada di Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang. Kemudian untuk yang ada di Bandung, Cianjur, Bogor. Lalu yang ada di Cirebon, beranjak untuk yang punya Tegal, Mas Arya Kreasi di sana. Terima kasih banyak. Di Instagram katanya bercanda ngatain Mas Teh sombong. Mas Teh itu sekarang udah tidak sapa nama-nama. Jadi jarang kalau nama tidak disapa jangan bilangin sombong ya, karena Mas Teh tetap sebut nama daerahnya. Bayangkan kalau subscriber ini Mas Teh sudah, maaf, bukannya itu, tapi berdoa supaya peninggi, tapi di sini bukan sok-sokan, tapi misalnya bayangnya wes 100.000 subscriber terus Mas Teh harus nyapa satu-satu namanya, ya itu tidak mungkin ya, karena Mas Teh hanya mengkonsep saja podcastnya, konsepnya seperti ini. Tapi kalau untuk sapa satu-satu nama dari Semarang berapa orang dari boten-wonten waktu nih gitu ya. Pokoknya yang di Tegal, terus Banyumas, Pemalang, terus Cilacap, semua tempat terkecuali. Di Majenang, kemudian tadi sorry lupa yang di Pangandaran ya. Pangandaran juga lupa nanti dari siapa. Kok kayaknya aku hari ini aneh ya. Cara bicaraku tuh kayak terkesan tergesa-gesa, terus ada sesuatu gitu. Kira-kira ada apa? Jreng. Aduh, aku tuh sebenarnya udah ngantuk parah guys, sumpah. Tapi aku tahan untuk kalian loh, temenku, sahabatku, saudaraku, keluargaku, kalian itu luar biasa. Sini aku peluk dulu sini. Terima kasih sarange. Yang ada di Semarang, Kendal, kemudian Weleri, Rembang, dan juga untuk yang ada di Magelang, yang di sana. Mama Ita itu di Magelang sama di Muntilan, keluarga besarnya Mama Ita ya. Mama Intan. Betul ya. Aku samar lekleru. Terus yang ada di Klaten, Wonogiri, Sragen, terus juga untuk yang ada di Sukoharjo, Solo, Boyolali. Jogja belum, Jogja dulu. Jogja yang ada di Sleman, di Depok juga. Depok ini Depok Jogja ya, bukan Depok Jawa Barat sini ya. Kemudian untuk yang ada di Malang, terus Jombang, Pati sama Jepara. Duh, jangan aku gampang lalian banget ya. Jombang, Malang, terus kemudian Sidoarjo, Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Gresik, Surabaya, Banyuwangi, dan juga untuk yang ada di Madura ya. Malaysia apa kabarnya? Sehat selalu untuk yang di Malaysia. Kemudian Singapura, untuk Taiwan, Taipei, kemudian Hong Kong, dan juga untuk yang ada di Brunei Darussalam buat kakakku, semoga cepat sembuh ya kak, amin ya Allah. Lalu untuk yang ada di Hong Kong, Mako, Mbak Suprihatin, terus ada Mbak Sabto. Mbak Sabto di mana Mbak Sabto? Mbak Sabto di Taiwan apa di Hong Kong? Pokoknya yang di sana semua tempat terkecuali ya. Ulang lagi nih. Malaysia, Singapura, kemudian Brunei Darussalam, Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Jeddah, Arab Saudi, Qatar, Swiss, Jerman, sama Los Angeles juga yang ada di Sydney. Yeay, semua sudah tersapa. Udah semua ya? Udah kan? Pokoknya untuk semuanya yang subscribe pasti, baik dari Indonesia sampai luar negeri, baik yang ada di sini maupun di luar sana, baik yang aslinya orang Indonesia tapi berpindah kependudukan, atau memang mereka yang jadi TKI TKW, semuanya Mas Teh ucapkan terima kasih banyak sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah mensupport Mas Teh. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus berdoa, dan jangan lupa untuk terus mensupport untuk Mas Teh supaya Mas Teh sehat, masih terus ketemu sama kalian. Dan Mas Teh juga berimbal balik untuk berdoa buat kalian semua yang ada di sini yang sedang menyimak video ini. Ya Allah, semoga yang sedang sakit segera disembuhkan, yang sedang susah rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya, yang belum bekerja semoga Allah dekatkan pekerjaannya, untuk yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan kerahmatan untuk kalian dan diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, amin ya Allah. Satu lagi, untuk yang belum bertemu jodohnya semoga Allah dekatkan jodohnya, amin ya Allah. Mbak Lady Sweet. Kalau aku doa soal itu, yang tak inget cuma Mbak Lady Sweet tok, liane gak tak inget. Kenapa kok begitu toh Mas Teh? Aku salah opo katanya. Oke teman-teman, sebelum kita berlanjut, kita bakal lari ke YouTube Studio dulu ya.
Hari ini kita mau bahas apa sih Mas Teh? Aku tuh sudah lama sekali ada pertanyaan dari subscriber tentang wewe gombel. Wewe gombel tuh sebenarnya makhluk sejenis apa dan kemudian apa sih kebiasaan-kebiasaan wewe gombel itu? Dan kalian nggak pernah tahu ya, wewe gombel itu kebiasaannya ada di rumah kita. Itu hati-hati. Nanti Mas Teh bakal bahas itu ya. Kebiasaan wewe gombel itu apa sih yang suka ada di rumah kita? Nah, nanti kita bakal bahas itu, tapi makanya kita simak dulu beberapa pertanyaan-pertanyaan ataupun sapa-sapa yang masuk di YouTube Studio dulu. Asik, udah gak sabar nih kayaknya nih nungguin. Di sana ada siapa ini? Ada Mbak Siswi Fatihah di sana ya. Terima kasih banyak Mas Tulus, semoga sehat selalu, amin ya Allah. Kemudian ada Mas siapa ini? Oke, ini sudah yang sebagian sini. Ada Mbak Murniati, Mas Tulus gimana ya kalau mau ke praktiknya Ustadz Danu takut nggak cukup sangunya? Harus atur waktu dulu Mbak. Kalau ke sana apalagi kondisinya sedang pandemi seperti ini ya. Waduh, subhanallah ini. Jangan ditanya. Mbak Salma Bigu katanya baper ya Mas. Iya, aku kalau sama lagu apa itu gak natural ya. Aku kemarin sempat baper, tapi ya sudahlah. Baper tidak menambahkan rezeki soalnya. Jadi Mas terus gak mau baper-baper lagi. Kemudian Mbak Endang Susanti di sana, Mas Surip juga, ada Mbak Christine, ada Mas Ihsan Hakim, Dirha, terima kasih. Terus Pak Sam. Ada Mbak Lady Sweet, maafkan aku ya Pak Sam. Terus kemudian untuk Pak Surip, terus juga buat Mae Tungtung, ada Ibnu Batuta, kemudian ada Mas Sunario di sana. Amin, amin ya Allah. Semoga celotehannya si Cerondol tentang virus corona menjadi doa dan Allah mengabulkan. Amin ya Allah. Kemudian ada si, tar dulu ya, sambil aku like aja deh. Jadi sekalian aku absen sambil aku like ya. Maaf ya untuk beberapa komentar yang gak bisa Mas balas satu-satu, karena ya mohon maaf. Oke, ada siapa lagi di sana? Mas Sunario sudah. Ini kata Nisma, penonton pertama, komen pertama, like 6. Lah kok bisa sih lu? Penonton pertama tuh like pertama seharusnya ya. Kemudian ada Mas Surip lagi, ada Mbak Endang Susanti, ini ada Mas Muhammad Basri, kemudian Mas Hasan Basri juga terima kasih. Ini ada pertanyaan, saya skip dulu ya Mas ya. Kita bahas di lain waktu ya. Kemudian Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Teh Yuliantin. Kemudian ada Mas Hadari Ilyas di sana. Oke, ini pertanyaan dari Mas Hadari Ilyas juga. Sementara saya screen dulu ya. Gak bisa langsung dijawab karena sudah lama, nanti durasinya takutnya full. Kemudian aku setuju dengan pendapat sampean saja. Terima kasih Mbak Astri. Kemudian ini dari Mbak Triana Ramadan. Ini kampung saya Mas. Memang kata orang tua dulu, kalau ada desa di situ, entah kenapa saya saja yang orang awam sejak kecil sampai sekarang kalau lewat situ merasa ada aura yang beda banget, kayak memasuki alam yang berbeda. Terima kasih. Oh, oke. Ini mengomentari tentang desa gaib yang ada di Indramayu yang kemarin Mas temukan ya, Desa Lawas namanya ya. Ada Mbak Triana Ramadan, katanya beliaunya juga memang aslinya orang situ dan kalau lewat katanya suka ada aura-aura tertentu gitu ya. Terima kasih untuk Mbak Triana Ramadan. Kemudian ada dari The1239 bla 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 bla. Yang sabar ya Mas Tulus, semoga ketulusanmu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Sebelum saya lanjut lagi, saya mau sapa-sapa juga untuk yang ada di Indramayu semuanya. Buat keluarga besarnya Pak Ilyas di sana, sehat selalu ya Pak. Bersama keluarga besar, semoga Allah selalu bersama kalian semua. Amin ya Allah. Tetap semangat, jangan lupa ibadah, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk semua keluarga besarnya Pak Ilyas ya. Tanpa terkecuali, saya tidak sebutin satu-satu. Kalau sebutin satu-satu aku juga lupa namanya. Oke, kita sudah sapa-sapa, sudah celoteh-celoteh manja. Kali ini ada sebuah pertanyaan yang coba Mas Teh baca dulu. Yang ini pertanyaan sudah Indian juga sudah cukup lama, tapi baru Mas Teh jawab sekarang karena baru ada kesempatannya ya. Ini pertanyaan sudah lama sekali dari planet Jupiter. Mas T, oke. Request dong, wewe gombel itu mengganggu anak kecil atau bayi, bener adanya nggak sih? Katanya mereka itu suka sama anak kecil dan netein bayi. Oke. Mas Jupiter, terima kasih ya, planet Jupiter. Oke, kita bakal bahas itu dan
Sebentar guys. Wewe Gombel. Sebenarnya dia itu makhluk sejenis apa sih Mas Teh? Kita sebutkan saja Wewe Gombel. Wewe Gombel itu kalau zaman dulu digambarkan sebagai seorang perempuan yang maaf sekali memiliki payudara yang cukup besar, tetapi hanya menggunakan kain kecil sedikit yang mereka gunakan untuk menutupi kemaluannya. Apakah betul gambarannya seperti itu Mas Tulus? Sangat betul. Gambarannya saja. Gambaran yang mereka tampilkan atau tonjolkan itu seperti itu. Tapi yang perlu saya tambahkan di sini sebenarnya wujud Wewe Gombel itu rambutnya cukup panjang ya, memanjang ke bawah. Terus payudaranya itu bisa sampai bawah sini. Gede banget payudaranya. Terus dia menggunakan sebenarnya itu bukan kain ya. Itu bukan kain, tapi itu adalah serabut kayu ataupun kulit kayu yang mereka gunakan untuk menutupi bagian bawah atau bagian kemaluan dari si Wewe Gombel itu sendiri. Dan bentuknya memang seperti itu. Rambutnya panjang, kukunya panjang, dan ini nih gede banget ya. Masih satu spesies dengan kuntilanak kah mereka? Betul sekali. Mereka masih satu spesies dengan kuntilanak. Dan ketika jenengan katakan mereka suka dengan anak kecil, Mas Teh jawab, ya, mereka suka dengan anak kecil. Kenapa mereka suka dengan anak kecil? Karena mereka memiliki payudara yang besar. Tetapi di sini bukan berarti karena memiliki payudara yang besar, terus jenengan anggap ya anak yang mereka culik itu ditetein sama dia. Itu salah ya. Mereka memiliki kelainan gen di mana ketika kuntilanak ada yang bisa beranak, ada yang bisa punya anak. Saya sendiri tidak tahu prosesnya seperti apa. Entah mereka hamil atau apa, saya tidak tahu. Cuman saya sering melihat kuntilanak dan genderuwo itu ataupun siluman A, siluman B, kemudian mereka berkembang biak ya. Entah berkembang biaknya dengan apa, Mas juga nggak ngerti, tapi mereka bisa punya anak. Tetapi percaya atau tidak, kenapa Wewe Gombel ini suka dengan anak kecil? Karena sebenarnya Wewe Gombel ini kalau dikategorikan manusia itu dia itu tidak bisa punya anak. Dia tidak memiliki betul ya, dia tidak memiliki kemaluan. Jadi sekali lagi ini kita garis bawahi, ini dari yang Mas Teh tahu ya. Dan satu lagi, mereka ternyata adalah mandul. Kalau bahasa kita itu mandul. Entah hamil itu bahasa mereka apa, terus diartikannya seperti apa, dan bagaimana proses mereka hamil, kemudian mereka punya anak, dan lain sebagainya. Mas Teh tidak mau ikut campur soal itu, Mas Teh tidak bisa menjelaskan secara detail soal itu, tapi sebenarnya Wewe Gombel itu memang betul, sekali lagi kita angkat wujudnya berambut panjang, terus kemudian dadanya tidak pernah menggunakan tutup, jadi dadanya panjang sekali hampir ke perut, ya, dan dia menutupi bagian kemaluan yang ternyata bukan kemaluan ya, alias rata saja. Dan ada sebagian orang yang bilang Wewe Gombel itu perempuan Mas Tulus, Wewe Gombel itu bla 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 bla. Buat saya Wewe Gombel itu perempuan atau bukan itu tidak penting. Buat saya tidak penting karena jujur mereka hanya memiliki payudara yang cukup besar, tetapi secara pandangan mata Mas Tulus, bukan berarti tidak memiliki kemaluan ya, mohon maaf. Ada sebagian besar mereka tidak memiliki kemaluan. Itulah kenapa disebut mereka itu mandul. Mereka itu berobsesi sekali memiliki anak. Mereka tidak bisa berkembang biak. Itu termasuk yang namanya si Wewe Gombel tadi. Gak ngerti jenis makhluk apa. Terus dia ini bagaimana kok yang lain bisa berkembang kok dia tidak. Nah, Mas tidak bisa menjelaskan secara detail soal ini. Lalu tadi pertanyaannya adalah, benar tidak kalau Wewe Gombel itu suka netein ataupun memberikan air susu kepada bayi dan juga anak kecil? Jawaban Mas salah besar. Karena perlu kalian tahu, meskipun dia berbadan seperti halnya seperti nenek-nenek yang tua renta, kemudian menggunakan payudaranya cukup besar ke bawah, dan itu sudah sangat kisut sekali. Jadi badannya sudah kisut banget guys, sudah sangat kisut. Tapi karena beliaunya ini jorok ya, jadi masih mending kuntilanak sih, walaupun mereka istilahnya itu berbentuknya sama-sama terlihat kotor. Tapi kalau kuntilanak itu masih sering berkamuflase jadi perempuan, kemudian
jadi perempuan cantik, perempuan seksi, berbadan wangi gitu ya. Teman, kalau si Wewe Gombel ini secara tidak langsung mereka hanya mau menyerupai sosok ibu-ibu, bukan perempuan muda. Jadi dia lebih suka menampakkan diri mereka sebagai seorang ibu-ibu ketika dia ingin mengkamuflase dirinya. Mereka tidak suka terlihat sebagai perempuan seksi. Karena apa? Kalian tahu? Karena mereka sejatinya adalah makhluk jorok, paling jorok daripada makhluk yang lain. Sejorok-joroknya genderuwo masih jorokan yang namanya Wewe Gombel ini. Jadi seluruh badannya itu sebenarnya ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu koreng kecil-kecil gitu loh guys. Kayak apa sih? Kayak orang sakit cacar. Tapi itu nanah isinya. Nah, nggak ngerti bagaimana mereka tuh bisa terbentuk, spesies mereka itu bisa ada, bagaimana Mas Teh nggak ngerti. Tapi ini yang Mas Teh lihat, ini yang Mas Teh tahu. Dan ada taring tapi tidak terlalu panjang ya. Ada taring tapi tidak terlalu panjang. Mas Teh gambarkan sekarang ya. Sosoknya ada di sini. Jadi kenapa Mas Teh bisa ngomong? Karena sosoknya sedang ada di sini. Dan Mas Teh, ini jam 11:30 ya. Coba kalian syuting sendiri kayak gini, berani nggak tiba-tiba ada apa Wewe Gombel yang nongol? Jadi sosoknya sama seperti itu, memiliki taring yang kecil di sebelah sini, kemudian kukunya panjang, dan ini sudah sangat kisut sekali, sudah kerut-kerutan semua. Kenapa? Karena sebenarnya mereka umurnya tua-tua sekali, sudah ribuan bahkan ratusan ribu tahun. Karena mereka tidak bisa berkembang biak. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa terbentuk, saya tidak mengerti bagaimana cara mereka bisa menjadi ada ya, kemudian terus bisa digunakan sebagai apa. Saya rasa itu biar jadi urusan Allah ya, bagaimana mereka bisa terbentuk, kemudian bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan kita, bagaimana mereka bisa berkumpul dengan yang lain. Karena memang percaya atau tidak, nanti Mas Teh bakal bahas ada beberapa kebiasaan yang sering dilakukan Wewe Gombel itu sendiri ya. Kenapa? Seperti yang Mas Teh ceritakan, meskipun dia memiliki badan yang berkoreng ya, memiliki badan yang koreng, dia akan memperlihatkan dirinya sebagai sosok ibu-ibu yang menyayangi anak kecil. Makanya itu kenapa dia terobsesi sekali dengan anak kecil, karena dia sangat ingin memiliki anak, sangat ingin memiliki keturunan ya. Terus sering banget nyumputin anak kecil. Kalau zaman dulu, mungkin cerita zaman dulu ya. Kalau sekarang itu bisa dikategorikan Wewe Gombel itu sudah hampir punah guys. Jadi kalau kalian mau melestarikan ya monggo silahkan. Tapi Wewe Gombel kok mau dilestarikan. Bener, kalau buat saya, menurut saya untuk saat ini Wewe Gombel sudah mulai sudah mulai berkurang populasinya. Jadi semakin banyak yang mungkin sudah pensiun jadi Wewe Gombel kali ya. Jadi mereka sudah nggak kayak dulu. Kalau dulu kenapa bisa anak-anak bisa diculik, kemudian kenapa anak-anak bisa bisa dilakukan maksudnya bisa dibawa pergi, kemudian disumputin, itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada zaman dahulu itu hal seperti itu masih sangat dipercayai ya. Sekali lagi Mas sering bilang, mindset itu bersumber dari kepala dan hati kita. Jadi ketika kamu sudah berpikir yang tidak-tidak tentang dirimu, maka akan terjadi yang tidak-tidak pula terhadap dirimu. Nah, kalau sekarang satu, sudah banyak modernisasi ya. Yang kedua adalah pemikiran orang sekarang, pemikiran orang zaman sekarang itu sudah banyak yang realistis, sudah tidak berpikir yang tidak-tidak lagi. Sudah tidak mikirin lagi Wewe Gombel, kuntilanak segala macam. Jadi mereka itu sudah sangat terkena dampak modernisasi itu tadi. Ada manfaatnya juga. Supaya apa? Supaya orang itu tidak terlalu berpikir secara secara pemikirannya saja, tapi berpikir yang realistis, yang berpikir yang cukup kuat, berpikir yang betul dengan memikirkan dirinya kalau oh iya, sekarang sudah zaman now, sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Akhirnya banyak yang tidak mempercayai mereka ya. Itulah sebabnya kenapa anak-anak zaman sekarang tidak bisa diculik oleh kuntilanak ataupun genderuwo ataupun Wewe Gombel ya. Lalu Mas Tulus, kenapa bagaimana mereka bisa memiliki koreng ataupun memiliki luka atau tutul-tutul di badan mereka itu? Karena mereka itu jorok sekali. Sangat-sangat jorok. Mereka suka minum air comberan. Ya, air comberan, air kencing, itu mereka suka minum air seperti itu. Jadi aku gimana ya? Ya namanya makhluk jorok, sekali lagi makhluk kotor, dan percaya atau tidak,
dia itu suka di mana? Pengen tahu nggak? Dia suka sekali di tempat yang berbau api. Dan yang mereka paling sukai adalah, kalau zaman dulu itu kalian mungkin pernah ngelihat apa sih? Pawon, kalau orang Jawa bilang pawon, yang tempat atau dari batu bata yang digunakan untuk masak menggunakan kayu, ya. Percaya atau tidak, wewe gombel itu dulu suka sekali mendekat pada saat kita sedang masak. Sebenarnya, kenapa? Pengen tahu nggak kenapa? Karena badannya itu gatal, guys. Dia tuh suka kayak gini-gini. Jadi kan kita ketika memiliki badan yang panas, kalau kita dekatkan dengan api, dia tidak terasa terlalu gatal. Jadi ingin membunuh kumannya itu loh, kuman yang di dalam badannya bikin dia gatal tuh, makanya dia tuh sering nongkrongnya di dapur. Dia tuh sangat sering nongkrong di dapur. Jadi wewe gombel ini sering nongkrong di dapur, kemudian dia itu gimana sih, bisa dibilang makhluk halusinasi yang dia itu pengen banget jadi seorang ibu gitu loh, guys. Pengen banget jadi seorang ibu. Dan saya pernah memergoki beberapa wewe gombel yang justru mereka pengen masak kelontang-kelonteng. Jadi kalau zaman dulu mungkin, ya ini jenengan percaya atau tidak ya, saya dulu kok kalau malam ada kelontang-kelonteng itu apa? Terus kok ada kayak orang masak sedangkan mamaku udah tidur gitu loh. Aku dulu waktu masih tidak terlalu paham dalam hal ini ya mesti datengin. Siapa kamu? Tak gituin, kok gak pakai baju, tak gituin. Gitu-gitu doang kan. Ngeri banget deh, mukanya itu menyeramkan loh guys sebenarnya. Cuman dia itu gimana sih? Kayak makhluk yang memang gak punya perasaan seperti halnya orang dewasa. Dia pengen kayak terlihat seperti anak kecil gitu loh. Makanya dia seneng kuntilanak sama wewe gombel tuh paling deket sama tuyul. Dianggapnya itu anak mereka gitu loh. Sepertinya mereka menganggap itu anak mereka. Karena satu hal, mereka tidak bisa berkembang biak yang pertama. Kemudian mereka itu tidak bisa memiliki keturunan. Termasuk dibilang mandul juga gak masalah. Bisa juga ya. Dan sebagian besar untuk wewe gombel ini maaf tidak memiliki kemaluan. Jadi mereka tidak bisa berkembang biak. Kemaluan tuh buat apa tuh Mas Tulus? Biar jadi urusan mereka. Kita gak perlu tahu. Dan Mas T pernah memergoki wewe gombel lagi masak. Kenapa? Karena mereka tuh sangat terobsesi sekali pengen jadi perempuan yang seutuhnya. Jadi punya suami, kemudian punya anak ya. Kalau kuntilanak ini kan ganjen. Kuntilanak ini ganjen. Arahnya ke laki-laki cuma untuk sekedar fun, untuk sedang berpacaran, sekedar untuk menjalin hubungan saja. Tetapi kalau wewe gombel ini, dia lebih suka menguasai. Nah ini yang sebenarnya agak bahaya. Bahayanya wewe gombel ini adalah kenapa mereka sering sekali digunakan media untuk mengguna-guna dan juga memelet seorang laki-laki khususnya ya. Jadi wewe gombel dan kuntilanak ini paling sering digunakan orang untuk memelet atau mengguna-gunai seorang laki-laki. Dan seperti biasa, seorang pengguna jasanya sudah dipastikan adalah perempuan. Dan dukun sudah sangat tahu sekali kalau wewe gombel ini beda dengan kuntilanak. Istilahnya begini guys, kalau kuntilanak suka dengan laki-laki, mereka hanya untuk fun saja, untuk senang-senang saja. Tapi kalau untuk wewe gombel, ini kalau sudah suka dengan laki-laki, sudah suka dengan manusia, dia akan sangat menguasai si laki-laki itu. Dia akan terus berusaha menahan atau berusaha untuk memiliki laki-laki tersebut. Jadi ini jeleknya wewe gombel. Wewe gombel ini agak baperan. Wewe gombel ini baperan, nggak beda dengan kuntilanak. Kalau kuntilanak kan masa bodoh. Istilahnya aku menel centil, emang menel buat iseng doang. Aku mah bukan buat apa-apa kan gitu. Cuman kalau si wewe gombel ini dia baper. Ketika dia sudah menyukai seseorang, dia akan merasa ya ini saya yang memang perempuan seutuhnya gitu loh. Jadi itu tuh gimana sih? Dia tuh aku tuh pernah nanya kok waktu dia lagi masak tuh tak dudukin. Woi ngapain gini? Begitu dunyomu aku gitu. Itu bukan dunia kamu. Kebetulan banget sih di atas pawon itu, di atas tempat perapian itu, mungkin kakakku atau yayuku atau siapa menyuci piring. Nah, wajan sama sutilnya itu masih di situ. Wajan sama sodetnya itu masih di atas tempat pembakaran tuh loh, buat masak itu loh. Dan dikosrak digituin seperti halnya orang masak.
Lah kamu tuh ngapain di sini? Sudah bukan waktunya kamu di sini. Udah mau sono pulang, jangan di sini. Aku senang nih kayaknya, aku pengen masak. Jadi aku interogasi dia. Kamu tuh gimana? Kok kamu tuh pengen jadi masak? Aku pengen jadi perempuan yang bener, aku pengen jadi ini. Aku pengen punya suami, aku pengen punya anak. Jadi bisa dibilang memang mereka tuh sering banget berhalusinasi. Kalau nah bedanya adalah kalau kuntilanak suka dengan kucing, kalau si wewe gombel ini nggak suka dengan kucing, aku juga heran. Padahal mereka satu spesies ya. Mereka tuh satu istilahnya itu satu darah kali ya. Cuman beda jalur dan ini yang agak berbahaya sih kalau buat Mas Teh, karena sebenarnya pelet ataupun guna-guna yang menggunakan media wewe gombel ini sedikit agak berbahaya. Berbahayanya adalah ketika sang dukun sudah angkat tangan sekalipun, kadang wewe gombelnya yang bandel, yang nggak mau, karena mereka itu berhalusinasi, benar-benar berhalusinasi, pengen mendapatkan pasangan. Dan di alam mereka tuh jauh terkucilkan oleh makhluk-makhluk lain, sehingga mereka tidak dianggap ada, dan ya karena memang jorok, korengan, nggak cantik, keriput, sudah tua, ya toh. Terus ada beberapa yang tidak memiliki maaf kemaluan. Jadi ya akan semakin di luar jalur ya, semakin keluar, akhirnya tersisihkan. Makanya kalau untuk saat ini apakah masih ada Mas Tulus spesies dari wewe gombel? Banyak, masih banyak. Pada dasarnya mereka adalah jin ya. Mereka bisa saja membelah diri mereka. Oh, amuba kali ah. Nggak, maksudnya mereka tuh memperbanyak diri mereka dengan mempelajari ilmu tertentu. Dan satu lagi yang tidak perlu kita takutkan adalah kebiasaan memasak itu yang sering dilakukan oleh wewe gombel. Itu yang pengen Mas Teh buka. Jadi tapi bukan berarti ketika jenengan di dapur ada kelontengan terus jenengan berpikir itu wewe gombel, bukan ya. Tapi kalau kebiasaan yang sering mereka lakukan adalah mereka berpura-pura memasak, suka mainan masak-masakan. Bahkan aku pernah saking supaya dia kamu jangan kelontengan lagi. Kan kalau yang lain tuh nggak terlalu denger karena kamarku tuh nempel banget sama dapur. Waktu itu aku bagian belakang kan sama Wijan sama Wardi. Sedangkan yang jeli itu cuma mataku gitu loh. Kalau mamaku tuh dibentak, diteriakin, pada ngapain sih gitu. Kalau mamaku sambil tidur, dia bukan turun ya, tapi tetap di atas kamar, di atas dipan, tapi dia sambil teriak, pada ngapain sih lu gitu. Cuman kalau aku tanya, kamu sukanya apa? Dia suka masak-masakan, suka mainan-mainan. Intinya mainan-mainan yang menggambarkan kalau mereka tuh perempuan seutuhnya yang punya suami yang harus masak. Dia tuh paling iri banget ngeliat perempuan yang romantis sama keluarganya. Makanya kadang-kadang ada perempuan dan laki-laki yang memang sudah sangat romantis, tapi tiba-tiba renggang karena mungkin di rumahnya ada wewe gombelnya. Mungkin ada yang nyantet dia karena kiriman wewe gombel, itu bisa hancur berantakan karena mereka tidak suka pasangan harmonis. Mereka akan iri dengki. Itu sifatnya si wewe gombel itu. Dan kebiasaannya dia itu adalah menggerakkan ataupun mainan beberapa alat-alat masak di dapur. Dan mereka suka banget tinggal di dapur. Apalagi ketika kita sudah masak. Mereka tuh memperhatikan kita. Masak tuh kayaknya enak, kayak sedih-sedih gimana ngeliatin orang lagi masak. Itu tugasnya dia. Itu kerjaannya dia. Dan dulu gimana Mas Teh bisa menetralisir mereka untuk tidak bermainan alat-alat masak yang di dapur lagi? Mas Teh beliin apa coba? Pasar-pasaran atau mainan masak-masakan zaman dulu tuh. Mas Teh beliin, Mas Teh taruh aja di situ. Dan mereka alhamdulillah sudah dari situ malamnya sudah tidak pernah lagi kelonteng ya mainan-mainannya itu aja. Jadi mereka tuh pengen banget. Ya itu tadi, mereka tuh pengen banget jadi ibu, jadi seorang ibu, sosok seorang ibu yang mereka halusinasikan. Seakan-akan diri mereka tuh ibu. Aku tuh perempuan, berarti aku tuh ibu, aku harus nyusuin anakku. Kadang-kadang memang yang digendong tuh ya nggak mau sebenarnya digendong dia, karena ya maaf ya guys, badannya bau, maaf payudaranya besar ke bawah, lalu kotor, berkoreng gitu. Jadi ya anak-anak pada nggak mau, pada digendong sama dia itu pada nggak mau, walaupun dia tetap memenipu dirinya, memperlihatkan dirinya sebagai seorang perempuan yang cantik, keibuan yang bisa membawa si bocah tadi. Kemudian bocah itu mau. Itu prosesnya seperti itu. Dan sekali lagi mereka ini adalah makhluk gaib. Mereka ini adalah berasal dari jin, ya, dari jin. Dan mungkin saja teman-teman ada yang mempercayai ketika di dapur tiba-tiba klotak-klotek, sedangkan tidak ada tidak ada tikus di rumah kita atau tidak ada kucing dan lain sebagainya. Nah, itu patut diwaspadai karena
biasanya mereka suka memanfaatkan alat-alat masak kita. Makanya wewe gombel tuh paling banyak yaitu di dapur sebenarnya tempatnya. Cuman kalau zaman modern sekarang kayaknya sudah mulai susah ya guys, karena mereka tuh suka api yang dari kayu, dari bara kayu, bukan api yang dari kompor. Nah, ini yang agak jadi pertanyaan. Mas Teh sekarang sering ngerasa, dulu sering ngerasa kok semenjak mamaku punya kompor gas, mereka ndak nongol lagi. Jadi mereka lebih suka api dari tungku kayu yang berasap yang hitam-hitam itu, karena ada sebagian dari mereka yang suka berdandan atau menggunakan kalau orang Jawa bilang angus ya, yang hitam-hitam di pantat, di pantat wajan itu, yang hitam-hitam itu buat dandan sama mereka, buat mainan. Itu kesukaannya mereka teman-teman. Jadi makanya kalau sekarang menurut saya sudah sangat susah didapatkan. Ada beberapa wewe gombel yang seperti itu, tapi saya rasa masih ada, tetapi untuk beberapa wilayah tertentu, dan mereka suka sekali tinggal di pepohonan bambu, rumpun bambu tuh mereka suka sekali ya. Wewe gombel tuh sukanya tinggal di rumpun bambu bersama Mbah Gendruwo, bersama Mbah Kuntilanak dan lain-lain sebagainya, dan itu sebagai sebuah pelajaran, gambaran buat kita. Lalu Mas Teh, ada tips nggak kira-kira apa yang mereka tidak sukai? Kalian tahu nggak apa yang wewe gombel itu nggak suka? Tahu nggak apa? Kok lama banget sih jawabnya Mas Tulus? Bener, pengen tahu. Wewe gombel itu nggak suka bumbu dapur. Dia nggak suka bumbu dapur. Makanya kalau orang dulu kan naruh bumbu dapur itu di atasnya tempat pembakaran, ya, tempat masak. Dia ada kunyit, pergi dulu kamu. Ada kunyit, ada bawang merah, ada bawang putih, ya toh, digantung di atasnya. Nah itu tuh sebenarnya mereka tidak nyaman dengan bumbu dapur itu. Khususnya adalah bawang putih. Mereka sangat benci dengan bawang putih. Dan aku sih nggak ngerti ya, ini benar atau tidak, atau spesifik untuk semua jenis wewe gombel atau tidak tahu. Tapi mereka itu takut sama ulekan itu loh guys. Apa ulekan, tapi yang benar-benar dari batu ya. Ulekan yang buat ngulek itu tuh mereka takut. Mereka nggak suka sama itu. Nah aku juga heran ya. Jadi di sini kalau zaman sekarang Mas rasa kalau untuk tinggal di dapur kita kayaknya sedikit tidak mungkin, terkecuali dapur kita itu dekat dengan pohon bambu misalnya. Terus kita masih sering menggunakan kayu bakar untuk masaknya. Itu kemungkinan bisa saja mereka tetap terjadi. Dan satu lagi, sebenarnya wewe gombel ini bukan termasuk makhluk yang suka mengganggu ya. Wewe gombel itu bukan makhluk yang sangat sering sekali usil terhadap manusia, terkecuali ketika mereka ditangkap atau dimanfaatkan orang untuk memelet atau menyantet. Dan tapi tidak menutup kemungkinan karena wewe gombel ini memiliki rasa baper yang tinggi, rasa iri dengki yang cukup tinggi terhadap manusia lain. Si wewe gombel ini sangat-sangat ada kemungkinan kalau mereka tetap usil, melainkan meskipun hanya kecil saja kemungkinannya ya, hanya kecil saja kemungkinan. Dan memang secara harfiahnya, secara sejajarnya, ilmunya banyak atau tidak, sebenarnya wewe gombel tidak terlalu berbahaya, karena mereka hanya memiliki rasa halusinasi pengen jadi seperti itu. Mereka tidak memiliki pemikiran untuk nambah ilmu biar bisa begini, biar bisa begini. Jarang sekali saya ketemu wewe gombel yang mau berilmu. Mereka tuh ya memang hanya begitu, yang memang pasrah bongkoan dengan apa yang sudah mereka punya gitu loh. Mereka tuh tidak mau berusaha untuk jadi, oh aku pengen berubah jadi begini gitu. Mereka tidak mau seperti itu. Dan wewe gombel paling susah sekali diajak berbicara, karena sebenarnya jiwa dan pribadi mereka hanyalah baper, iri, dengki. Jadi kalau kalian tuh iri, dengki sama baper, berarti termasuk terlalu baperan ya, jenengan. Yang terlalu parah. Berarti jenengan termasuk memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh si wewe gombel tadi. Jadi di sini bukan berarti kita harus takut, bukan berarti kita harus ngeri deh kalau dapurku tiba-tiba ada bunyi-bunyian, ada begini begitu, berarti itu wewe gombel. Belum tentu juga, siapa tahu tikus. Ya, siapa tahu tikus. Tips buat kalian kalau misalnya memang takut ada wewe gombel di situ, sering-sering letakkan saja bawang merah, bawang putih itu di dekat tempat pembakaran. Tipsnya itu saja, digantung misalnya di dekat tempat pembakaran, mereka akan nggak betah di situ. Jadi
Kalau mau masak ya masak saja, jangan lupa apapun yang mau kita lakukan adalah tetap berdoa, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, Mas Planet Jupiter, terima kasih pertanyaannya, kurang lebih itu yang bisa Mas Teh angkat. Meskipun tidak berbahaya, sekali lagi jin ini fungsinya adalah untuk menyesatkan kita supaya kita berbelok arah untuk tidak menyembah Allah, berbelok arah untuk menjadi takut karena hal ini ya. Jangan lupa mereka sangat suka sekali dengan anak kecil. Jadi sering-sering kita nasihati anak kecil-kecil itu untuk lebih berpikir positif, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan lepaskan beliau dari pemikiran-pemikiran yang betul ataupun salah. Jadi anak-anak kecil ini banyak yang berbelok arah karena masih polos, yang pertama. Yang kedua adalah mereka melakukan hal-hal di luar nalar yang mereka sendiri nggak tahu kalau itu sebenarnya bukan orang ya, karena mereka masih sangat-sangat polos. Dan di sini tugas keluarga betul, tugas orang-orang di sekitar kita betul, khususnya orang tuanya untuk menjaga anaknya. Lalu benar nggak Mas Tulus untuk mencarinya dengan menggunakan klonteng? Itu sebenarnya di mana? Filosofinya di mana? Si bocah ini sebenarnya hanya dibuat pingsan, hanya dibuat tertidur, kemudian jasadnya diambil atau jiwanya, bukan jasadnya, tapi rohnya diambil, dibawa jalan-jalan sama si Wewe Gombel tadi. Kenapa dibunyikan bunyian sesuatu? Supaya si bocah ini sadar mendengar bunyi kemudian bangun. Sebenarnya konsepnya hanya seperti itu, ya. Kalau jenengan banyak nonton filmnya begini, yus monggo jenengan percaya film juga tidak apa-apa. Tapi ini yang Mas Teh tahu. Jadi meskipun dia tidak berbahaya, tapi sebenarnya mereka memiliki kemampuan khusus untuk merayu laki-laki, khususnya untuk melet laki-laki yang melet perempuan. Itu khususnya di situ. Yang sering, memang dia spesialis untuk itu karena mereka tuh memiliki rasa iri dengki, kecuali itu memang mereka tidak merasa suka ya mereka tidak akan melakukan. Dan bagusnya Wewe Gombel ini kalau mereka dipakai untuk melet, kalau memang dia nggak suka sama laki-lakinya, dia nggak mempan peletnya. Jadi makanya si dukun ini harus bernegosiasi betul dengan si Wewe Gombel. Kamu ini cowoknya ganteng, suaminya ganteng, bla 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 bla. Dirayu dulu sama sang dukun, baru mau, setelah mau baru bisa klik. Kalau nggak bisa tembus. Itu jeleknya Wewe Gombel. Jadi mereka tuh bener-bener baper yang ya halusinasi yang cukup tinggi, pengen jadi seorang perempuan yang punya anak dan sebagainya. Padahal itu sudah tidak mungkin gitu loh, karena mereka spesies berbeda. Oke teman-teman, tadi sudah hampir closing tapi ternyata ada pelebaran sedikit ya. Hanya itu yang bisa Mas Teh sampaikan seputar dari cerita Wewe Gombel itu. Semoga bisa menambah wawasan, dan yang pasti semoga ini tidak membuat kita menjadi takut. Jangan pernah takut dengan apapun ya, karena sejujurnya Wewe Gombel tidak memiliki kemampuan khusus yang lebih daripada makhluk-makhluk lain. Jadi kalian jangan takut, jangan pernah takut ya. Tetap beriman kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Dan untuk teman-teman yang masih ingin punya pertanyaan baik seputar apapun, silahkan kalian boleh klik di kolom komentar ataupun bisa DM di Instagramnya Mas Teh di bigtulus_pp2 ataupun di Facebook ya, Bigtulus Bintang Pantura part 1 part 2 semuanya ada. Silahkan cari di Facebook ataupun langsung klik di kolom komentar saja juga tidak masalah ya. Untuk teman-teman yang mau berdonasi juga terima kasih banyak. Tadi pagi dapat donasi dari Pak Sam Rp200.000 dari hasil membaca puisinya ibu-ibu dan dapat lagi 200.000. Untuk teman-teman yang mau berdonasi, mau request lagu boleh, mau donasi boleh, mau ketemu sama Mas Teh secara langsung juga boleh, nggak apa-apa. Kalau mau donasi rezekinya untuk berbagi nasi box dan lain sebagainya, klik di kolom komentar, di kolom deskripsi itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalian bisa langsung transfer ke situ dan insya Allah kalau sudah transfer, langsung konfirmasi, Mas Tulus, tadi saya sudah transfer sedikit buat tambah-tambah nasi box. Jadi nasi boxnya itu satunya kita hargai 10.000. Kalau jenengan mau bersedekah, mau menambahi 10 box berarti 100.000. Monggo silahkan. Untuk yang mau berbagi, di kolom deskripsi itu ada nomor rekening ya, atas nama Tulus Rianto. Ingat, hanya itu saja, selain itu tidak bisa. Jangan transfer. Jangan mau transfer kalau selain Mas Teh yang atas namanya Tulus Rianto yang 2014018001005818 504. Selain itu jangan pernah mau ya, karena takutnya ada penipuan. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup. Waduh, sudah malam sekali ini. Mas Teh untuk ditayangkan besok soalnya Mas Teh nyanyi. Jadi Mas Teh tidak bisa Mas Teh belum tentu bisa syuting besok pagi. Mendingan Mas Teh ngalah tidurnya dikurangin. Yang terpenting video tetap tayang, tapi kerjaan Mas Teh tetap lancar gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Ini kita jadikan sebagai wacana, pelajaran juga bagi kita untuk lebih berhati-hati lagi bahwa di luar sana itu banyak sekali makhluk-makhluk lain yang kita tidak tahu. Mas Teh mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Dan insya Allah berjumpa lagi bersama Mas Teh.
Semoga tetap selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan juga komen. Loncengnya dihidupin, jadi kalau ada video baru pasti kalian tahu Mas Teh tayangkan video baru ya. Mas Teh mohon pamit, selamat malam, selamat istirahat, dan juga sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.